Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Sandra Puspitasari dengan NPM 216510221. Saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi Universitas Islam Riau. Nah, kita akan membahas materi sistem peredaran darah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah komponen darah dan fungsinya serta proses pembekuan darah. Pada video pembelajaran ini, memuat sintak pembelajaran problem-based learning, di mana sintak atau langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, orientasi siswa pada masalah. Langkah kedua, mengatur siswa untuk belajar. Langkah ketiga, membantu penyelidikan individu dan kelompok. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sebelum kita memasuki materi komponen darah dan fungsinya serta proses pembekuan darah lebih lanjut, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis komponen penyusun darah dan fungsinya. Tujuan kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pembekuan darah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendapati kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini, seperti kecelakaan, pendarahan, dan bagian tubuh yang terluka. Dari beberapa kasus tersebut, menurut adik-adik, apa yang terjadi ketika tubuh kita terluka? Kenapa darah kita tidak terus mengalir setelah terjadi luka? Dan bagaimana darah bekerja untuk menghentikan pendarahan? Hari ini kita akan mempelajari komponen-komponen darah dan fungsinya, serta bagaimana proses pembekuan darah bekerja untuk menghentikan pendarahan. Adik-adik akan dibantu oleh guru untuk membentuk kelompok, di mana dalam setiap kelompok terdiri atas 5-6 orang. Setiap kelompok akan berdiskusi mengenai komponen darah dan fungsinya, serta proses pembekuan darah. Untuk menjawab pertanyaan dari beberapa kasus sebelumnya, setiap kelompok akan mencari tahu dua hal. Yang pertama, apa saja komponen darah dan apa fungsinya? Dan kedua, bagaimana proses pembekuan darah terjadi? Diskusikan temuan adik-adik dalam kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya dan persiapkan untuk presentasi. Dari kasus kecelakaan, pendarahan, dan bagian tubuh yang terluka, menurut adik-adik, kira-kira apa saja ya komponen darah itu? Nah, sekarang saya akan membantu adik-adik melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa saja komponen-komponen darah. Adik-adik dapat mengetahui komponen-komponen darah dengan melakukan pemisahan. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara sentrifugasi. Sentrifugasi adalah teknik pemisahan campuran zat berdasarkan berat jenisnya dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin sentrifuga atau pemusing. Adapun langkah-langkah pemisahan komponen darah menggunakan sentrifugasi yaitu yang pertama, masukkan sampel darah ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, masukkan tabung reaksi ke dalam sentrifus. Dan ketiga, sentrifus memutar tabung reaksi dengan kecepatan tinggi. Dan keempat, terjadi pemisahan komponen darah menjadi beberapa lapisan. Adapun hasil pemisahan dapat dilihat yaitu plasma darah dan leukosit berada di bagian atas tabung reaksi, sedangkan sel darah merah atau eritrosit dan keping darah atau trombosit berada di bagian bawah tabung reaksi. Nah, setelah dilakukan pemisahan, adik-adik sudah mengetahui bahwa darah memiliki komponen-komponen penyusunnya, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Sebelum kita membahas lebih jauh materi kita hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan darah. Mari kita cari tahu apa itu darah. Darah adalah jaringan pengikat khusus yang terdiri atas sel-sel yang berada di dalam matriks yang berupa larutan. Darah merupakan sistem suspensi berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki beberapa fungsi,
Di antaranya, yang pertama, sebagai alat transportasi yang mengedarkan zat-zat makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, dan zat-zat metabolisme dari seluruh jaringan tubuh ke alat-alat ekskresi. Yang kedua, sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi. Dan ketiga, sebagai penjaga stabilitas suhu tubuh. Dan keempat, sebagai pengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan tubuh. Itulah pengertian dan fungsi darah. Sekarang, kita akan membahas apa saja komponen darah dan fungsinya. Darah terdiri dari beberapa bagian penting yang saling bekerja sama. Ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan plasma darah. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita punya sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, sangat elastis dan dapat berubah bentuk. Sel ini berusia kurang lebih 120 hari. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berperan mengikat oksigen, membentuk bulatan pada kepingan darah, memberikan warna merah pada darah, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Eritrosit atau sel darah merah nantinya akan mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Tanpa adanya sel darah merah, tubuh kita akan kekurangan oksigen. Jumlah eritrosit normalnya 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter darah pada pria, 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter darah pada wanita, dan 4 sampai 5,5 juta per mikroliter darah pada anak-anak. Wah, sangat banyak sekali bukan? Nah, adik-adik telah mempelajari sel darah merah. Selanjutnya, adik-adik akan mencari tahu apa itu sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih bentuknya bervariasi, memiliki nukleus, bergerak bebas secara ameboid, serta dapat menembus dinding kapiler. Sel darah putih normal orang dewasa berkisar 4.500 sampai 11.000 per mikroliter darah. Wah, banyak sekali bukan? Namun, bila jumlah sel darah putih berkurang, maka daya tahan tubuh kita akan melemah, sehingga tubuh akan mudah terserang penyakit. Leukosit dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu granulosit apabila plasmanya bergranula dan agranulosit bila plasmanya tidak bergranula. Leukosit granulosit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan leukosit agranulosit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu monosit dan juga limfosit. Sel darah putih adalah pahlawan yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit. Sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Sekarang, kita akan mempelajari komponen penyusun darah yang ketiga. Komponen penyusun darah yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Mari kita cari tahu. Yang ketiga ada trombosit yang sangat berperan penting saat terjadi luka. Trombosit tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit. Trombosit bentuknya tidak beraturan dan apabila tersentuh benda yang permukaannya kasar akan mudah pecah. Dalam 1 mm kubik darah mengandung 200.000 sampai 300.000 trombosit. Trombosit bekerja untuk mengumpulkan darah agar pendarahan bisa dihentikan. Nah, masih ingatkah adik-adik komponen penyusun darah yang terakhir? Ya, benar sekali. Komponen penyusun darah yang terakhir adalah plasma darah. Mari kita cari tahu apa itu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian terbesar dari darah, yaitu 55% dari volume darah. Plasma darah merupakan cairan yang mengandung air, elektrolit, protein, dan zat-zat lain yang penting untuk transportasi nutrisi, antibodi, dan berbagai zat dalam tubuh. Plasma darah berfungsi membantu menjaga tekanan dan volume darah, menyediakan protein penting untuk pembekuan darah dan kekebalan, membawa elektrolit, serta membantu menjaga keseimbangan pH. Nah, adik-adik sudah mengetahui komponen penyusun darah serta fungsinya. Dari beberapa kasus seperti di awal pembelajaran kita,
Bagaimana ya proses pembekuan darah terjadi agar darah tidak terus mengalir? Sekarang, kita akan mencari tahu mengenai proses pembekuan darah. Ketika tubuh terluka, darah akan keluar dari pembuluh darah. Bila trombosit yang keluar bersama darah menyentuh benda yang permukaannya kasar, trombosit akan pecah dan mengeluarkan zat trombokinase yang dikandungnya. Trombokinase akan masuk ke plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut dengan trombin. Selanjutnya, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga luka akan tertutup dan darah tidak keluar. Setelah berdiskusi dan menyimak penjelasan materi tersebut, sekarang saatnya adik-adik berbagi informasi kepada teman-teman di depan kelas. Adik-adik bisa menggunakan berbagai alat bantu seperti gambar, poster, atau bahkan eksperimen sederhana untuk menunjukkan bagaimana komponen darah bekerja bersama-sama. Kepada kelompok yang belum mengerti, bisa mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Setelah adik-adik menyelesaikan tugas kelompok dan mendiskusikan temuan adik-adik, mari kita lakukan evaluasi. Silahkan adik-adik scan barcode berikut untuk mengerjakan soal kuis mengenai materi pembelajaran kita hari ini, yaitu komponen darah dan fungsinya, serta proses pembekuan darah. Jawablah dengan teliti dan berikan jawaban terbaik adik-adik. Dari pembelajaran kita hari ini, dapat disimpulkan bahwa darah merupakan jaringan pengikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang berada di dalam pembuluh darah. Darah sendiri berfungsi sebagai alat transportasi seperti zat-zat makanan, oksigen, karbon dioksida, zat-zat metabolisme, hormon, dan juga air. Selain itu, darah juga berperan penting sebagai benteng pertahanan tubuh, menjaga stabilitas suhu tubuh, serta pengatur keseimbangan pH. Komponen penyusun darah terdiri dari sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit, serta plasma darah. Pembekuan darah yang terjadi seperti pada kasus kecelakaan, pendarahan, bagian tubuh yang terluka, bahkan kasus-kasus lain seperti di awal pembelajaran tadi, ini dilakukan oleh trombosit dengan mengeluarkan zat trombokinase. Zat ini akan mengubah protombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka akan tertutup dan darah tidak keluar. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita lakukan refleksi. Apa hal baru yang adik-adik pelajari hari ini tentang komponen darah dan fungsinya serta proses pembekuan darah? Bagian materi mana yang menurut adik-adik menarik atau sulit dipahami? Dan mengapa? Bagaimana pemahaman adik-adik tentang darah dan pembekuannya dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sampailah kita di akhir pertemuan kali ini yang membahas mengenai komponen darah dan fungsinya serta proses pembekuan darah. Semoga dengan video pembelajaran ini, peserta didik semakin paham apa itu darah dan apa saja komponen penyusun darah beserta fungsinya, dan juga proses dari pembekuan darah pada luka. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan peserta didik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus eksplorasi dan bertanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.